Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rolatri Rahayu, NPM C1C0191085, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan bahas mengenai bab 3, yaitu konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat pada mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Mengenai proses pencatatan laporan keuangan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat yang dilakukan perusahaan induk terhadap saham perusahaan anak pada nilai tercatat. Karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat, ekuitas atau imbalan yang dialihkan berupa kas atau aset lain, di mana imbalan yang dialihkan sama besarnya dengan nilai tercatat dari ekuitas, maka tidak ada diferensial atau selisih. Prosedur dari konsolidasi menurut PSAK nomor 65 tahun 2014. Yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas pada setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intrakelompok usaha terkait dengan transaksi entitas dalam kelompok usaha. Konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan penuh, yang artinya perusahaan induk mengakuisisi 100% saham dari perusahaan anak. Maka penyusunan laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menyusun laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi. Maka laporan keuangan konsolidasi yang kita buat hanya laporan posisi keuangan. Mengapa seperti itu? Karena pada sesaat setelah akuisisi kita belum ada memiliki transaksi apapun. Jadi kita hanya membuat laporan posisi keuangannya saja. Yang kedua, menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi. Maka akan ada laporan yang pertama, itu laporan keuangan konsolidasian semakin banyak, seperti laporan laba rugi bersih konsolidasi, laporan perubahan modal konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan arus kas konsolidasi, dan yang kedua itu adanya penambahan akun seperti beban dan pendapatan. Yang ketiga itu jurnal eliminasi semakin banyak. Jurnal eliminasi ini akan ada di pencatatan, baik di pencatatan induk maupun pencatatan anak. Oleh karena itu, suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesaat atau sejak perusahaan itu memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai dengan berakhirnya pengendalian tersebut. Nah, hanya ada dua jurnal eliminasi yang dilaporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Yang pertama, mengeliminasi bagian laba dari entitas anak. Yang kedua, mengeliminasi dividen yang diumumkan, tambahan nilai investasi di pencatatan entitas anak. Dalam hal ini tidak ada kepentingan non-pengendali. Yang kedua, ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat entitas dengan kepemilikan sebagian, yang artinya kepemilikannya itu tidak sampai dengan 100%, namun lebih dari 50%. Maka penyusunan laporan keuangan konsolidasian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka laporan keuangan konsolidasian yang kita buat itu hanya laporan posisi keuangan seperti yang tadi. Yang kedua, menyusun laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi. Dalam hal ini kita akan melaporkan adanya kepentingan non pengembali. Nah, kepentingan non pengendali itu menurut PSAK nomor 65 tahun 2014, yaitu kepentingan non pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Yang lebih lanjut dijelaskan lagi pada PSAK nomor 65 tahun 2014, yaitu mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam pelaporan posisi keuangan konsolidasian.
Nah, jurnal eliminasi di laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yang pertama itu mengeliminasi bagian laba dari entitas anak. Yang kedua, mengeliminasi dividen yang diumumkan untuk kepentingan non-pengendali dan muncul di posisi kredit sebagai kepentingan non-pengendali. Yang ketiga, mengeliminasi bagian laba kepentingan non-pengendali. Yang keempat, menjurnal eliminasi bersifat basic, mengeliminasi modal saham entitas anak, saldo laba entitas anak, dan investasi pada entitas anak. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi ini akan ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini bukanlah bagian dari siklus akuntansi. Jurnal eliminasi juga tidak sama dengan jurnal penyesuaian, jurnal penutup, maupun jurnal umum. Jurnal eliminasi ini adalah jurnal yang dibuat dalam kaitannya dengan proses laporan keuangan konsolidasi. Tujuan dari jurnal eliminasi ini adalah agar akun-akun beserta saldonya yang tersaji dalam laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan pengaruh dari transaksi ke pihak non-afiliasi. Sedangkan transaksi yang melibatkan pihak berelasi induk dan anak harus kita eliminasi, tidak dimunculkan pengaruhnya. Isu seputar konsolidasi investasi saham dengan menggunakan metode biaya. Artinya tidak mencatat bagian laba ketika perusahaan anak membagikan laba, lalu mengeliminasi dividen bagian milik perusahaan induk. Jika kepemilikan lebih dari 50%, maka pencatatannya bisa dengan metode ekuitas atau metode biaya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.